Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhan Putra dengan NIM 41522010251. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal UTS Generatif AI nomor 4. Baik, untuk pertanyaannya sendiri itu ada sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada saat ini. Kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaan dari 3 alat tersebut yang sudah Anda jelaskan. Baik, saya akan langsung menjawab. Perkembangan AI telah mengubah visualisasi data secara sekedar grafik statis menjadi dashboard interaktif yang mampu memberikan wawasan prediktif secara otomatis. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan 3 alat visualisasi data AI yang memimpin pasaran pada saat ini. Yang pertama ada Tableau dengan Tableau Pulse dan Einstein AI. Tableau merupakan platform analisis data yang sangat populer karena kemampuannya menangani dataset yang sangat besar dengan visualisasi yang sangat detail dan estetis. Fitur utamanya ada Ask Data, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data menggunakan bahasa alami, yaitu NLP, sehingga pengguna cukup mengetik pertanyaan untuk menghasilkan visualisasi secara otomatis. Yang berikutnya ada Explain Data, menggunakan algoritma AI untuk memberikan penjelasan otomatis mengenai mengenai alasan dibalik munculnya titik data tertentu pada atau outlier dalam sebuah grafis. Yang berikutnya ada Tableau Pulse, fitur bertenaga AI generatif yang menyajikan ringkasan data dalam bentuk narasi tertulis, membantu pengguna memahami tren tanpa harus mengenali grafik secara manual. Yang terakhir ada predictive modeling, memungkinkan membuat model perkiraan masa depan langsung dalam platform tanpa memerlukan kemahiran dalam bahasa pemrograman seperti Python. Nah, yang berikutnya yang nomor 2 itu ada Microsoft Power BI dengan Copilot. Power BI adalah bagian dari ekosistem Microsoft yang menawarkan integrasi sangat kuat dengan alat produktivitas lain seperti Excel dan Azure. Fitur utamanya adalah Copilot in Power BI memanfaatkan AI generatif untuk menyusun laporan lengkap hanya berdasarkan instruksi teks sederhana dari pengguna. Yang kedua ada Quick Insight, menjalankan algoritma statistik secara otomatis untuk menentukan tren tersembunyi, tren musiman, dan juga anomali dalam dataset secara instan. Ya, lalu ada Key Influence Visual. Nah, itu tuh menganalisis data secara otomatis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang utama yang paling mempengaruhi suatu metrik bisnis tertentu. Lalu ada integrasi Azure ML, memungkinkan analisis untuk menarik model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya di Azure langsung. Nah, ke dalam visualisasi. Lalu yang ketiga ada Polymer. Polymer adalah alat visualisasi berbasis AI yang berfokus pada kemudahan penggunaan atau no-code dan efisiensinya dalam mengubah data mentah menjadi dashboard interaktif. Nah, fitur utamanya sendiri ada Auto Magic Dashboard, secara otomatis menganalisis struktur file seperti CSV dan Excel yang diunggah dan langsung membangun dashboard yang paling relevan tanpa perlu bantuan manual. Lalu berikutnya ada Search Based Discovery, mengubah data menjadi antarmuka yang dapat dicari dengan mudah, mirip dengan mesin pencari atau situs pembelajaran online. Lalu ada AI Suggestion, memberikan rekomendasi cerdas mengenai jenis grafik yang paling efektif untuk memvisualisasikan data tersebut. Nah, optimasi tata letak secara otomatis mengatur tata letak informasi agar tetap jernih dan mudah dipahami meskipun data yang disajikan itu pun padat. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari ketiga visualisasi tersebut. Yang pertama itu ada Tableau, menonjol sebagai alat untuk analisis mendalam yang ditunjukkan bagi profesional. Keunggulan terletak pada fitur AI Explanation Data yang mampu membedah statistik di balik anomali data, sehingga sangat cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan visualisasi artistik dan eksploratif dari sumber data yang sangat kompleks. Nah,
Berikutnya yang kedua ada Microsoft Power BI, lebih fokus produktivitas dan ekosistem. Perbedaan paling mencolok adalah integrasi AI generatif melalui Copilot yang memungkinkan pengguna membangun laporan lengkap hanya dengan pemerintah teks. Nah, alat ini menjadi solusi praktis bagi organisasi yang sudah menggunakan layanan Microsoft dan mengutamakan kecepatan dan dalam melaporkan bisnis rutin. Nah, yang ketiga ada Polymer. Polymer sendiri mengedepankan aksesibilitas tanpa kode atau no code untuk menggunakan perbedaan dengan dua pesaingnya. Nah, cara membedakan dari dua pesaingnya itu sendiri sih, Polymer itu secara otomatis menyusun dashboard segera setelah file diunggah. Nah, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Nah, fokus utamanya itu sendiri mengubah data mentah menjadi aplikasi data interaktif yang mudah dicari, menjadikan pilihan tercepat bagi tim non-teknis seperti pemasaran dan lain-lainnya. Baik, mungkin untuk penjelasan jawaban nomor 4 ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.